Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing dan Minang. Puta lagu uci udah. Ande, selamat siang untuk dan sanak nanta cinta bersua balik bersama kami berdua. Ada Onetina di sikonyo. Dan ada Udin Liok di sebelah Onetina. Iya. Di edisi di penghujung tiap-tiap minggu tuh masuk nan edisi kolonialnya berarti ya. Iya. Presenter-presenter nan lah. Milenial, nak kolonial dah, milenial. Milenial. Iya. Iya. Edisi milenial. Gitu Nah, ya. serupa takaran biasa di setiap harinya dari Senin sampai hari Jumat itu pukul 1 siang sampai pukul 3 sore ya kan? Kita hadir dalam program Kucing dan Minang. Nah, kalau hari Senin tuh ada Arimbi jo etek sari gitu ya. Kalau hari Selasa ada etek sari jo seif. Ya. Kalau hari Rabu itu ada uti dan seif ya. Iya. Anda hari Rabu Arimbi dan uti. Hari Kamisnya seif dan uti. Hari Jumatnya baru ada Udin dan Ontin gitu. Berarti khusus di apa ya? Khusus di Islamia, teman. Iya kan? Karena hari Jumat kau kan memang yowak khusus dengan menjalankan ibadah sholat Jumat untuk laki-laki. Apalagi 2 hari lagi awak akan memasuki Idul Adha. Idul Adha ya kan. Mungkin kini Jawi lah bahkan status Sambo tadi pagi kan itu tadi tuh. Karena ada perbedaannya antara 2 lebaran Idul Adha. Ada yang lebaran tanggal 9 hari Sabtu, ada lebaran yang tanggal 10 hari Minggu. Sehingga masyarakat bingung ini kok rayo kok bilo kok Sabtu atau Minggu gitu kan. Ndak masyarakat sedang bingung. Jawi kurban pun bingung bilo ke lebih kok Sabtu atau Minggu je. Iya, tapi kalau di daerah Ontin Bang Udin, kalau Jawi Kambiang konyo lah tahu jadwalnya. Karena biarlah orang tuh merayakan hari raya kok Sabtu atau Minggu, nak ambo tetap hari Senin. Oh gitu di tabiatnya. Mana kok itu? Inyo karena nak pernah bingung karena nyo hari itu lah tetap. Oh gitu. Tuh alah 2 hari orang menjalankan ibadah puasa, inyo baru ke puasa. Alah 2 hari orang menyembelih sapi kurban, inyo baru ke menyembelih kan gitu. Oh berarti cadiaknya tuh mah. Ya biar yang punya orang lah baru punya nyo terakhir gitu. Ina cadiak tuh, tapi inyo sesuai ukuran jauh jangko kan gitu. Sangko dia biar yang punya orang kan orang kurban tuh biar dulu juga lebih orang tuh kau kan masih ada jauh ya lah. Nah kadang-kadang orang nak dapat kurbanan kepatang kok mau Din. Hari Senin tuh inyo lamanya nyempil di situ. Tapi kalau di tempat awak di Marapalam di Gurun Laweh itu lebarannya hari Sabtu, kurbannya hari Minggu. Nah, jadi kalau Rayo Sabtu korbannya hari Minggu. Bagus gitu. Nah, jadi Sabtu itu kami fokus dulu untuk melaksanakan sholat Id. Itu kan lah selesainya jam 9 atau setengah 10 gitu kan berkunjunglah silaturahmi, beku pembagian kupon kami. Nah, hari Minggu itu kami fokus setelah selesai sholat subuh langsung. Nah, jadi beko jam 10 atau jam 11 atau setengah 2 balik itulah selesai didistribusikan kepada masyarakat. Dan masyarakat pun nyolah siap lo dengan bumbunya, ladonya, bekonya tinggal mencemplongkan daging yang ke dalam kuali itu lagi. Ada ndak kalau di Tampek Bang Udin ada ndak tradisi masak bersama di masjid atau di musola? Untuk sampai kini lo udah nampak dah. Mudah-mudahan. Udah nampak lah. Oh, baik itu. Tapi kalau di Kampung Ontin sudah kambing atau sapi ku disembelih, bekonya masak bersama, beko diantarkan ke rumah masing-masing. Nah, kita cari lah dulu list lagu yang akan kita putarkan hari ini kah? Bisa ditampilkan di layar televisi. Ada Dunia Maya apalah Perindu dari David Istanbul dan Ovi Fristi. Ada Sagalo Nayak by Udin Lio. Ada Dalam Harok tinggalkan Rayola dan Randa Putra. Baputa Haluan Dinda Desnita. Ada Deban Said dan Sanak Hino Irfan. Katupek Gulai Paku Unyang Zapni. Ada Minyak Maha Karambia Murah Silva Hayati. Ada Marantau Cino Pipi Sonata. Nya dibaik tahu itu. Ya Padi Hadek Sambilu Ramon Asben. Ada Awak Coki Urang Sampai Prau Saputra. Dan ada Nasib Urang di Rantau Jum Sikubang. Iya, itu ada 2 baleh lagu nan kan kita agih untuk di sana dan juga di sana bisa berkirim-kirim salam ke pakai kita. Nah, juga serupa takaran biasa kita bisa kontak interaktif di line telepon kata baso-baso orang kininya gitu ya. Di 08 sabaleh 663 baleh 07 untuk anak mengecek langsung berarti ya. Tuh biasanya kini kalau mulai masuk cik-cik ke mah. Biasanya
Besok. Nah, jadi dan kini ko rencananya kita tidak hanya ke Motota berdua saja, ya kan? Sampai kita menunggu telepon interaktif dari dosen-dosen kita yang ada di rumah. Karena kini cuaca memang yo agak ekstrim sekete. Paneh itu paneh badangkang, ya kan? Paneh badangkang kok istilahnya kalau sawah yang mengerontang tuh. Kalau ladang gini kok istilahnya retak-retak paneh. Retak-retak paneh itu ya. Makanya bisa jadi berkemungkinan seperti itu dengan kondisi paneh dan terlalu ekstrim kini kok padi masih gitu ya di sawah tuh. Ya kalau bisa sih padi menjadi jagung mau pih kok dapet kan gitu. Wah kok dapet padi menjadi lado buah labe itu. Oh, jadi turun harga lado. Iya. Akhirnya di sana awak beragam banyak informasi nang kaki itu agih nak Bang Udin. Atuh salah satunya beko kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber. Kalau kita mailak kita seketik dari gambar still kan nampak deretan kursi di belakang. Nah, kita beko akan menghadirkan calon-calon presiden. Calon-calon penerus generasi awak ya. Calon-calon penerus generasi awak. Jadi Sian akan menjadi presiden bisu aku dihadirkan gini kok. Iya, atau Sian akan menjadi anggota DPR atau wakil presiden atau perdana menteri nan hadir di belakang. Alu gae dulu betali alu. Alu gae dulu betali alu. Iya namanya awak kok lah gae. Nah, menyambut ulang tahun Kota Padang. Nah, itu Padang TV bekerjasama dengan pemerintah Kota Padang. Nah, aku kabar spesial untuk dosen-dosen kita. Itu mengadakan lomba lagu dalam rangka HUT Kota Padang dan dilaksanakan di Padang TV. Nah, jadi pendaftaran itu dimulai dari tanggal 1 Juli 2022 sampai tanggal 7 Juli 2022 sampai 7 Agustus 2022. Itu audisi. Itu audisinya. Rangkaian lombanya pun seperti itu Jo. Nah, dalam lomba aku ada 2 kategori. Satu lomba lagu Minang dan kedua lomba lagu tembang-tembang kenangan atau tembang lawas. Nah, untuk lagu Minang pesertanya pria dan wanita umur 15 sampai 25 tahun. Iya. Ya kan? Sampai 35 tahun. 35? Iya. Masa iya? Dan juga pria wanita diwajibkan ya. Jadi beko perlombaan tuh bebas membawakan lagunya masing-masing. Kita ulangi sekali lagi. Untuk festival lagu Minangnya pesertanya pria dan wanita itu usianya 15 sampai 30 tahun. Nah, untuk lomba lagu lawas itu pesertanya pria dan wanita juga. Itu usianya 25 sampai berapa nih? 35 ya? 35 tahun. Nah, uniknya, nanti seluruh peserta yang sudah lolos audisi, bukan lolos audisi, terus? Yang mendaftar dan lolos verifikasi berarti ya, mendaftar lolos verifikasi. Nah, itu para peserta itu calon peserta lomba setelah selesai mendaftar itu akan dihadirkan setiap hari di Padang TV audisinya langsung. Nah, itunya Bang Udin di dalam rangka ulang tahun dan ke-353 Kota Padang. Ayo. Nah, jadi beko tiga orang sehari itu akan dihadirkan di Padang TV untuk audisi live-nya kan. Iya. Nah, jadi itulah untuk uang pendaftarannya bisa dicari di situ. Uang pendaftaran Rp100.000. Iya. Hanya sekilo lado saja. Dan beko hasilnya para pemenang dan para peserta mungkin diberi sertifikat dari Padang TV. Dan untuk pemenangnya beko tidak hanya mendapatkan sertifikat, juga mendapatkan bingkisan trofi bergilir dari Wali Kota Padang. Nah, mungkin barangkali nanti juga akan langsung rekaman langsung recording ya. Langsung recording itu. Nah, itu dia ada sponsoritasnya dan juga hadiah-hadiahnya juga sangat menarik ya dosana-dosana awak. Itu untuk tembang lawasnya ada di situ ya di layar kaca kita. Musiknya disiapkan peserta. Jadi awak masing-masing awakku membuat musik surang-surang. Iya. Kan tidak ribet tuh. Pilih lagunya surang, cari musiknya surang. Iya, dipaskan mana sendiri. Nah, untuk info pendaftaran silakan kontak nomor WA yang hadir tuh. Itu nomor WA-nya. Silakan kontak langsung ke produsernya ya. Iya, nah, misalnya untuk pria misalnya lagu sedang keren gini apa? Lagu gini. Patah pucuk si bilang-bilang itu bisa. Itu lagu siapa tuh?
lagu Kintani ya. Jadi itu cari musiknya yang pas dengan ada awak sendiri. Nah, silakan bawakan. Nah, Pokoknya lagunya punya ya? terserah kepada peserta, musiknya disiapkan sendiri. Baik itu musik dari YouTube ataupun musik dari bikinan sendiri itu dipersilahkan nanti. Mulai ya dari tanggal 7 Juli sampai tanggal 7 Agustus. Jadi audisinya dilakukan setiap hari. Bagi dosana-dosana segera daftarkan diri Anda dan dengan uang pendaftaran 100.000 saja. Dan alhamdulillah Beko awak akan live di Padang TV. Iya. Ya kan? Dan untuk juri-jurinya Beko akan datangkan juri-juri yang masih dirahasiakan keidentitasannya baru. Kabarnya jurinya siapa kah? Yang American Idol nangganas kok siapa mau? Siapa tuh? Udah nangganas juri American Idol kecil gitu. Iya siapa tuh? Tek bayar mungkin namanya. Nggak kok dapet ya, jurinya kok masih dalam apa ya. Jadi itulah kategori-kategorinya pria dan wanita ya, membawakan satu buah lagu Minang bebas. Batas usianya tuh 15 sampai 30 tahun untuk tembangan atau Maudin? 15 sampai 35 tahun untuk tembang lagu Minang. Lagu Minang. Untuk tembang lawasnya sama ya? Sama. Jadi silakan. Dari usia 25 sampai 35 tahun. Kalau ontin ikutnya di lagu Minang atau di lagu lawas? Boleh ontin. Baru mau ontin dulu. 35. 35 kan pas tuh. Iya beko nak menang beko. Nak menang buat malu lalu. Iya, jadi ada sana dan pengen mendaftar dari kini kok, silakan hubungi nomor nan ada di bawah kok ya. Tuh itu ada linknya http://bth Kucinan Minang lomba nyanyi. Nah, kalau Beko yang ragu-ragu misalnya silakan kontak nomor WA yang ada di Kucinan Minang. Tuhnya. Bagi donsana-donsana yang ingin menampilkan bakat-bakatnya, silakan daftarkan diri donsana dengan uang pendaftaran 100.000 saja, minimal usia 15 tahun sampai 30 tahun. Terus nah, silakan pilih lagu sendiri, asingkan musiknya sendiri. Silakan daftarkan diri ke nomor yang ada di situ. Because setelah awak terverifikasi sebagai calon peserta, itu akan langsung dihadirkan di studio Padang TV. Secara live kita bisa balagu, badendang dan juga para pemenang-pemenang akan memperebutkan trofi wali kota. Iya kan? Ya, dan untuk jurinya ladah mungkin di Padang TV Pak Reza Rahardian ya. Iya, dan juga ada juga jurinya yang lain ya, itu Juragan Palai. Nah, mungkin barangkali itulah informasi pertama dulu tentang dalam rangka ulang tahun Kota Padang dan ke-353 ya. Iya, berarti 353 usia pada Padang kok. Ya, karena Padang kok dulu waduh daripada Indonesia. Nah, Indonesia kan baru merdeka berarti atau diakui kedaulatannya 1945. Sementara Padang kok lah berdiri dari tahun 1669. Oh, baik itu. Patulah usianya 353 kini ya. Nah, seketek entin ya. Beberapa hari yang lewat ambo ke Surabaya. Iya. Nah, itu bertemu ambo file tentang Sumatera Barat itu ditulis tahun 1929. Itu file itu. Itulah. Filenya yang bu posting ke Patang tuh. Itu bahkan orang Den Haag Belanda itu lah mengakui, bahkan lah menyebutkan nama-nama daerah seperti Payakumbuh di situ dan ada filenya di situ 1929. Berarti lado di Surabaya itu ya? Di filenya gitu. Oh, di filenya. Oke lah, dosana-dosana dan di rumah. Kini awak alah kedatangan bintang tamu loh Bang Udin. Alah awak ada kedatangan bintang tamu yang pastinya. Woi, larami sih orang di belakang. Itu kan? Tuh, nah nampak? Iya. Nah, kita sapulah bintang tamu kita dulu. Langsung saya kita. Dah, Bang Udin di situ dah. Tuhan. Ontin dulu. Ontin dulu. Oke. Ma anunya Bang Udin? Tuh, Reza Rahardian ya. Okay. Jadi bintang tamu kita hari ini adalah kalau macam cari raut-raut wajahnya gitu kan. Iko adalah nggak asing lagi. Nggak asing lagi. Iko adalah para aktor-aktor bintang film kayaknya. Kayaknya. Iya. Aktor bintang film, aktor laga, aktor bola. Itu nampak yang signifikannya. Nah, dari Bang Udin lah dulu.
Dari Ontil dulu Oh, dari Ontil. Ya. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu siapa nama Bu? Nama Ambo Susanti. Cuman kalau Ambo bikin FB ditambahkan aponya seketek suku Ambo Koto. Jadi Susanti Koto. Susanti Koto. Kalau Ontil suku? Gucci. Oh, Gucci. Gucci. Berarti ketek daripada Koto. Karena Gucci itu terletaknya di Koto gitu. Makanya Iyalah. Gucci itu terletaknya indah. Dia di tampe-tampe yang rancak. Iya. Oke, di samping Ibu ada siapa tuh Bu? Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bu. Iya, kalau boleh tahu siapa namanya Bang? Nama Sofyan, Ah, suku Melayu. Suku Melayu. Iya. Di sebelah Pak Sofian. Perkenalkan, nama saya Hadid, suku Piliang. Suku Piliang. Semua Jontin Bang. Iya, Kita Koto kan. Di sana ya, Banduang Kamaria. Langsung minta piti kanduang pulang Wiko. Di sebelah Hadid. Kenalkan, nama saya Raffi Alvarez, suku Gucci. Suku Gucci Ah, sama, sama sasuku Wak ya, sana Wak mah. Iya. Batante Kamaria Sebelah ya. Raffi. Nama saya Evano Aulia Pratama, suku Sikumbang. Suku Sikumbang. Oh, Joratu tuh berarti itu ya. Oh iya, Jaratu. Jaratu, beradik kakak Jaratu mah batu si dapal di si dapal si Kumbang Iya. untuk Iya, mirip. Pak yang di sebelah hamba. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustam Effendi. Dari tadi sudah disampaikan masalah suku. Jadi karena keberagaman dengan banyaknya suku yang ada di Minangkabau ini, jadi suku saya mungkin belum ada tersebutkan sepanjang yang tadi itu. Suku Caniago. Nah, semua Pak. Berarti imbang Pak tuh. RT ya. Itu ada dong Deh, kemanakannya di situ. Deh. Awak ada pulau bawa mama kemanakan di Iya. situ. Sip, lanjut. Nah, kalau boleh tahu gini kan, karena kami mendadak tadi, bahkan ketika kami sedang opening di depan, lah hadir kawan-kawan di belakang. Saramiko sangko orang demo tadi Ibu ya. Iya. Bisa diberitahukan dulu kepada pemirsa kita. Mungkin dari Ibu boleh, dari Pak Rustam boleh. Baso yang hadir kini kok adalah tim atau klub atau kelompok gitu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa Padang TV semuanya, kami sangat apresiasi dan kepada semua masyarakat supaya selalu live atau menonton Padang TV, salah satu TV kebanggaan orang awak yang ada di Kota Padang. Kami kebetulan pada hari ini hadir dan sangat mengapresiasi dan terima kasih sekali kepada Padang TV yang telah mengundang kami hadir pada hari ini. Kami yang hadir sekarang ini adalah beberapa komunitas yang ada di Kota Tanga. Salah satunya adalah insan dan pencinta sepak bola dan juga penggiat sepak bola. Bersama-sama kami hadir, ada dari ujung Ibu Susanti Koto. Beliau adalah salah satu manajer dari tim Kompak Kampung Pisang yang insya Allah, dan kami mohon juga doanya, akan berlaga di Liga 3 Asprop Provinsi Sumatera Barat nantinya. Dan di samping beliau yang selalu hadir bersama-sama yaitu Pak Sofian Tenggo, dan juga bersama-sama membantu kegiatan sepak bola maupun kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Kota Tanga, baik itu bersifat sosial, kemasyarakatan, keolahragaan, keagamaan. Insya Allah sebisa kami akan membantu untuk memperlancarkan acara tersebut. Dan yang sangat membuat kami bangga pada hari ini hadir 3 tokoh generasi muda kita. Yang pertama di sebelah kiri ada saudara Adit Ladio. Beliau ini adalah adik kita, ini adalah salah satu pemain sepak bola di Kompak FC yang berdiri dari tahun 2000 dari grup kecil yang ada di pinggiran Kota Padang, dan kami bangun bersama-sama dari 2018. Insya Allah mudah-mudahan bisa sejajar dengan klub-klub elit yang ada di Kota Padang. Dan juga di tengah, di samping kita ada Raffi Alvarez. Beliau adalah penjaga gawang tunggal yang satu-satunya kami miliki di Kompak FC, di Kompak Kampung Pisang. Insya Allah nanti akan berlaga di kompetisi-kompetisi yang ada di Kota Padang. Dan di samping beliau ada lagi yaitu Pano. Beliau adalah dia adik kita ini juga salah satu pemain dari Kompak FC, dan juga dalam waktu dekat ini telah meniti karir
sebagai pengadil gitu, sebagai coach atau wasit yang telah memimpin di Liga di Asprov Kota Padang maupun di Askot Kota Padang. Jadi pada intinya sesuai dengan yang apa disampaikan oleh moderator tadi di babak pertama, kami terkejut juga dengan kehadiran kawan-kawan ini, apakah mau demo atau bagaimana ini. Tapi kami pastikan kami generasi muda memang suka dengan kritik, tapi mengeritik dengan cara baik dan tidak akan melakukan demo-demo anarkis dan seperti yang bukan disukai oleh masyarakat kita. Mungkin itu. Pak Sofian ya Pak ya, Pak Sofian. Nah, sebagai salah satu penggiat sepak bola, ya kan, mungkin harus ada motivasi tersendiri yang diberikan dulu kepada adik-adik atau anak-anak nantinya supaya bisa terbangun semangat itu untuk menggemari sepak bola mungkin barangkali Pak Sofian, untuk yang pertamanya gitu. Gitu Pak ya. Kalau untuk adik-adik Pak, kami cuma menerapkan istilahnya bagaimana untuk bermain bagus. Habis itu bagaimana di lapangan supaya menjaga stabilitasan, supaya kita jangan bikin masalah dan bikin keributan. Dan seterusnya kepada adik-adik kami terapkan juga istilahnya untuk bersopan santun untuk di lapangan. Udah gitu ya Pak. Pak Sofian langsung terlibat sebagai pelatih? Enggak Pak, cuman sebagai Pak? Pengurus. Penasehat Pak. Penasehat. Ibu? Kalau saya ya Pak ya, jujur saya dulu nggak pernah suka dengan main sepak bola. Karena membosankan. Masa satu bola yang mau direbutkan banyak orang. Iya. Berarti bola tuh cantik orang kali itu. Iya, dek rancak bola aku diperabotkan. Tapi dek karena sering diajak sama bapak yang sering main bola setiap sorenya, lama-lama akhirnya saya itu suka terus saya senang bola, terus saya punya pilihan kalau sepak bola itu memang bagus untuk ditonton, apalagi main tidak ada bikin keributan, atau gimana namanya, kita memperebutkan satu bola itu gimana supaya masuk ke dalam gawang. Nah, udah itu aja. Berarti ibu kan tidak terlibat kini untuk jadi pemain bola atau gitu? Rencana mau, tapi biarlah anak. Ya, karena dalam film Kung Fu Hestel itu ya, ada cewek. Ada Pak, anak ambo alhamdulillah yang nomor 4 itu memang dengan sendirinya kan senang bola, bahkan sekarang ikut latihan bola. Satu minggu itu ada 3 kali pelatihan, yaitu di Kompak FC namanya Pak. Kompak selalu. Berarti kalau pemain bola anak ibu tuh rambutnya beko Pak? Pakai jilbab bisa kan? Oh, pakai jilbab bisa. Pakai jilbab, rambutnya gitu. diikat kuat-kuat. Habis itu pakai jilbab. Oh, pakai kan jilbab. nggak harus pendek rambut. Iya kan, Ontin kan ada ngelihat film itu kan ada salah satu pemain bola cewek, tapi rambutnya digundul gitu. Oh, janganlah sampai kayak gitu ya. Iya. Kalau rambut itu kan mahkota. Yang film Indonesia aku yang anak ketek kepala skos ketek sih. Iya, nyasi ketek sih. Ronaldo Wati. Ayo Ronaldo Wati kan. Itu kan dibotak gitu. Lain enggak ada, Bu? Lain enggak dong. Bahkan rambutnya sekarang panjang. Oh gitu. Beliau beko di KB sana Bu ya. Di KB. Iya. Tapi Ontin penasaran mana ke abang yang penjago gawang kuah? Mah penjago gawang. Iya. Ya, Mah. Abang siapa tadi namanya? Raffi Alvarez. Oh, iya Raffi Alvarez ya. Ode, iko kok ala barala umumnya jadi penjago gawang, Bang? Dari SD. Dari SD? Dari kini alah tamat SMA. Alah tamat. Ba kok betah menjaga gawang selama tu bana dari SD lah sampai kini tamat SMA. Iya, ba kok tetap di gawang sih, nak jadi pemain atau penggol gitu. Sekali menyerang gitu ya. Sekali jadi gelandang kok enggak lah gitu ya. Karena jadi gelandang kok merasain apa ya. Berarti takutnya cewek sama Raffi kok mah Bang Udin, karena nyo penjago gawang nyo jago sih gitu ah. Memang istilahnya keahlian Raffi itu memang dari seluruh yang ada di teknis bola itu, baik itu penyerang, gelandangnya, strikernya atau apa namanya kan. Memang keahliannya yang luar biasa itu di penjago gawang. Iya. Memang penjago gawang. Kalau menurut tadi Pak Rustam itu Raffi adalah satu-satunya penjago gawang yang dimiliki. Iya. Belum ada kader sampai gini Pak. Masih ada Pak.
Masih berlanjut. Nah, satu pertanyaan untuk Raffi. Raffi pitihkanlah banyak, bini ranca, anak dua ya gitu ya? Iya. Iya kan? Oh, enggak Raffi itu dah. Enggak Raffi itu dah. Mana bukan itu Raffi Ahmad. Ya ampun, Mbak aku Bang Nah, Udin. baga buang jo klub yang kini kok, lah baralamo Raffi. Dari 2008 balik 2018 berarti sekitar 5 tahun, 4 tahunan ya, 3 tahunan, 3 tahunan lebih berarti ya. Nah, awalnya dulu mungkin merintis karirku mungkin dari pertama bana latihan bola tuh di sekolah sepak bola Opel. sepak bola Opel. Itu dulu pertama. Nah, kebetulan mungkin satu daerah atau satu kampung mungkin bisa bergabung di klub Pak Rustam atau Pak? Kalau kompak tuh emang kampung Surang. Kampung. Nah, selain dari kompak sendiri, ada pernah bergabung dengan klub sepak bola lain? Dulu pernah di Akademi PSP. Oh, Akademi PSP. PSP kok yang PSP Padang ya Pak? Ya? Padang. Berarti untuk apa? Dari 2008 balik lah mulai bergabung dengan klub-klub kompak ya Pak ya? Kompak. Nah, kalau untuk main bola sendiri dari ketek-ketek mungkin lah main bola diajar dulu dari menyepak-nyepak tekong tepi jalan berarti itu ya. Itu menyepak-nyepak tekong tuh beda. Nggak, pulang sekolah sepak tekong dulu kan. Makanya tuh jaman bola ketek-ketek dulu tuh. Oh, Kalau kerambi tokyang ya masih sepak di jalan. Kerambi tokyang. Iya, mau model itu orang pada jaman bola ketek-ketek dulu. Kerambi. Kalau Bang Udin ndak cuk tak itu Bang ndak jadi pemain bola? Topografi daerah Bukit Sileh itu tidak memungkinkan kami untuk main bola. Karena nyumiri yang model itu. Kalau disipak bola dari Bukit Sileh di Moropaneh tiba bola tuh. Oh, baik. Nah, Raffi, kan adalah dari SD jadi penjaga gawang. Nah, pernah ndak kedodolan atau jebol lawan? Gawang kok gitu. Ini kalau di India, emang gawang saya tanya Raffi. Iya iyalah karena kita penasaran kan penjaga gawang dari SD lah sampai kini kok pernah ndak jebol atau kebobolan? Pernah Kak. Oh pernah, barangkali itu. Kalau dihitung lebaran. Gaco ya. Oh itu, iya. Silanya kan adolo kan orang namanya tendang anak-anak baris-baris itu Bang Udin? Penalti. Oh penalti itu ada enggak pernah terkait itu langsung gol seorang? Lah iya, pernah yang ditangkap pernah loh. Oh yang tangkap pernah loh. Dia berarti hebat dia menangkap bola. Tapi kan sebenarnya untuk penjaga gawang kok yang perlu dilatih itu kan adalah kefokusan berarti ya. Fokus, mato itu kan mato enggak boleh buta warna. Kejelian matonya kok ada sanu. Kalau buta warna ada nampak bola lah dah. Iya kan. Karena bola apa kan berwarna-warna. Nah, di sebelah satu pertanyaan untuk Raffi sebelum ke sebelah kita kan. Kalau Raffi lah profesional menjaga gawang. Pastilah profesional menjaga hati gitu ya. Iya. Ya kan? Nah, gawang aja gitu. Dijaga, kenapa hati tidak kan gitu. Iya. Lah orang rumah atau alun? Alun lai. Calon orang rumah mungkin lah ada. Alun lai. Masih jomblo. Oh, berarti kau sibuk menjaga gawang seperti kemarin. Iya, itu karena istilahnya takut lape gawangku, berarti fokus ke gawang sih. Fokus gitu. ke gawang. Bila urusan hati dipikirkan? Bila ada jodohnya Kak. Itu jawabannya bijak tuh Raffi. Bila ada jodohnya gitu kan. Kau nak datang weko ba? Kau nak datang bila ada jodoh tapi kau nak datang weko ba? Iya sesuai jawaban Raffi, bila ada jodoh kalau datang berarti lu tipu. Kau ada istilahnya kau ada kriterianya kayak bola kan ada lo yang mau Nggak, kini persoalannya Raffi kan lah jawab tadi. Nah, bila Raffi bila ada waktunya Kak. Ya jomblo baru. Ini udah betul tidak mak. Iya itu misalnya bukan aku ada calon pilihan yang seperti aku kan gitu. Iya kama kan ada calon pilihan tapi nyolong tibo le doh aja. Iyo kok ada kok nan tinggi kok nam daa kan banyak nan nionyo tuh. Kadang orang nionyo ndak nio. Kira-kira mungkin kalau kece Pak Rustam berbisik-bisik lah kami berdua jenis niat mamak kayak kok mamak kemana kan berdua kok mah. Tuh? Si Rapi itu seleronya ndak sari amek dah. Cara sari ameknya ndak pemilih-milih amek dah kita. Oh baik. Nyono bentuk-bentuk entin tuh ketujuh benar. Sama kayak bola kok mah. Beko kan senyum tutu sih beko. Di sebelah Rapi dan baju hitam. Iya. Namo? Adit di tim jadi wingback kanan. Wingback kanan berarti. Oh sebelah siku berarti ya. Wingback. Apa kendala awak lelala kak? Awak karena mana pandai main bola aku ilah kau akan ditanya main bola gitu kan. Iya. Wingback kanan kok fungsinya apa gitu, Adit?
bisa membantu serangan juga bertahan. Membantu serangan dia bertahan. Berarti sayap kanan berarti ya. Iya. Sayap kanan kau berarti nyo menjaga berarti back sama enggak? Iya, apabila beko bola tu tercampak ke kanan, beko siapa mana tadi? Adit kau tukang lambuin ke kamar-kamarnya kan itu. Supaya berarti intinya gini, yang tujuan poinnya sebenarnya supaya bola jangan out Ayo jangan out. Jangan bola keluar gitu ya. Adit tukang tunggu. Tapi berkemungkinan sayap kanan itu kan berpotensi juga untuk menciptakan gol berarti ya. Gol di luar dari yang kapten penyerang ya. Iya, menyerang. Kan tidak harus selalu yang penyerang tuh yang menciptakan gol. Berarti sayap kanan, sayap kiri atau yang lain bisa juga berarti ya. Bisa. Nah, kendala mungkin karena posisi di sayap kanan, kendala yang dirasakan dalam tim. Kalau calik orang-orang yang Allah profesional di tingkat internasional itu kan, kalau calik kan bantu bagara-garahnya main tuh, nyoper ke sikok tanpa disadarinya kemari lo lama saya seakan-akan jiwa itu rasa itulah menyatu dari satu ke yang lain. Nah, Adit ya. Adit sendiri mungkin apa yang kini masih taraso atau menjadi kendala dalam sebuah tim itu untuk menciptakan sebuah gol indah itu? Mungkin kalau untuk menciptakan gol itu harus punya kerjasama. Nah, lah terjalin kekompakan tuh gini. Misalnya Adit gini kok dalam hati gini kok ingin mau bola kok ke tengah, dan orang yang di tengah tuh pahamnya maksud dan tujuan Adit gitu. Itu tuh harus saling membentuk chemistry satu sama lain. Begitu. Nah, untuk menciptakan chemistry tadi itu siapa yang menciptakan? Apakah pemain atau pelatih gitu? Itu yang menciptakan itu tuh harus sama-sama. Sama-sama Bang Udin. Dan itu tuh lah dimulai gini ya. Itulah dimulai. Nah, Ontin lah ya. Kan panjang kan. Nah itu di antara kan ikut kan pemain sadolahnya kan Bang Udin. Di antara yang batigo kok ada pandai balagu. Raffi. Yang di sebelah Raffi? Iya. Di tim Vano. Vano kok tadi-tadinya Vano kan Ais Dahlia berarti mana? Devano ya kan? Iya. Vano di tim apa fungsi? Vano, posisi Vano sebagai pemain belakang. Pemain belakang saya. Main belakang suku. Oh iya. Iya balik layar. Center back namanya. Center back. Iya karena kalau Ontin tuh suka memperhatikan pemain bola aku dan Cie kan naco tuh bara tinggi kalau Adit bara tinggi 170 tinggi mah. Banda masuk angkatan danau Adit gitu. Angkatan darat gitu. Kan 170 kan bisa tuh lumayan proporsional gitu ya. Nggak ada minat untuk masuk angkatan? Enggak. Tapi Adit kan kayaknya lebih bisa terarah ke jadi bintang film gitu kan. Enggak, karena Adit kok Ontin Calik bantu apa Ontin. Sana Ontin gitu. Mirip banget. Sana tadi. Iya, enggak ada sana ya. Sana atau namanya anak Pak Ete gitu. Oh, anak Pak Ete. Anak Pak Ete mirip mana kah? Anak Pak Ete atau anak apa? Iya, anak Pak Ete. Anak Pak Ete. Iya, Kok rasa mirip mantan gue mah. Jadi untuk ibu Lena waktu tadi kan nonton tuh saja. Ya kan? Nah. Tapi sebelum tim bertanya kita baca dulu komen dari Dunsana kita. Oke, lanjut Bang Udin. Ontin yang mana? WA atau fanpage? Fanpage. Kalau di Ontin biarlah Facebook saya dulu, di WA saya dulu di. Ganti-ganti Wak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing dan Minang puta lagu C Ontin dan Udin. Kok dari Bundaan di Alang Laweh. Lagunya nomor minyak mahal karambia murah. Mau kasih terlebih dahulu untuk Uda, Jo Ontinan ganteng dan Ontinan cantik. Terima kasih Bundaan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo dari Ayu Pentol di Dado. Pentol kok maksudnya pentol pencuci jilbab? Bakso pentol. Bakso pentol berarti ya, di Dado. Minta lagu Cik Dan nomor 8 minyak mahal kerambia murah. Aku dek karayo mungkin kau lagu ikusin lagu gini ya. Iya. Awak salah lo banda awak produser lagu ku dulu. Salam untuk kasadonya Nan Mandanga. Sudah tuh ada lain?
Ya ada, dan juga kembali lanjut Bang Udin tentang acara Nanka Bergeliat gitu. Nah, sudah tuh mengulangi pemberitahuan kita tadi dalam rangka ulang tahun Kota Padang yang ke-353. Iya. Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan Padang TV menggelar Festival Lomba Lagu Minang dan Lagu Lawas dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kota Padang dan ke-353. Iya. Nah, acara lomba itu digelar di studio Padang TV. Nah, dengan 2 kategori, satu untuk kategori Lagu Minang. Lagu Minang pria dan wanita usia 15 sampai 30 tahun. Membawakan lagu bebas dan musiknya silakan disiapkan sendiri, baik itu dari YouTube ataupun di aransemen sendiri, silakan, ya kan. Nah, uang pendaftaran Rp100.000. Setelah terverifikasi dari pendaftaran itu langsung dihadirkan seleksi online-nya atau seleksi live-nya di studio Padang TV, dihadirkan 3 orang per hari. Nah, untuk festival lagu lawas pria dan wanita usia 25 sampai 35 tahun membawakan lagu-lagu lawas kesukaannya bebas gitu kan. Dan dipersiapkan musiknya sendiri, baik itu dari YouTube ataupun nanti dari musik yang diaransemen sendiri. Nah, untuk uang pendaftaran sama dan fasilitas sama. Seluruh peserta yang terdaftar dan mengikuti acara ini mendapat sertifikat dari Padang TV berlogokan Pemko Padang. Dan untuk para pemenang nanti terbaik, mungkin dari 10 besar atau 5 besar atau juara favorit atau juara umumnya, akan mendapatkan hadiah trofi bergilir dari Wali Kota Padang. Dan mungkin nanti juga akan dibikinkan album atau single hits untuk YouTube. Iya, langsung masuk dapur setelah itu ya. Oke Bang Udin, kita lanjut lagi ke para bintang tamu kita. Nah Bang, ya. Kita ke Bang Fano ya. Jadi alah baralamo Bang Fano bergabung di tim Kompak kok. Fano bergabung sejak Kompak berdiri. Sejak Kompak berdiri. Kira-kira berapa tahun tuh? Kompak berdiri pada tahun 2018. Oh, berarti sudah. Ambo pertanyaan nontin tadi itu tuh dijawab dek Fano bingung ambo. Nah, sejak bilo Fano bergabung dengan Kompak je. Sejak Kompak berdiri. Satu ulang lebih bilo Kompak berdiri 2008 balik Pak. Seharusnya pertanyaan tadi kan itu jawabannya. Sejak bilo Fano bergabung 2008 balik Pak gitu. Tapi itulah keunikan Fano gitu. Iya, kan segala sesuatu itu harus ada yang uniknya. Karena di yang unik-unik tuh nilai plusnya kan gitu. Makanya Fano ditempatkan sebagai pemain belakang. Pemain belakang. Pemain belakang itu artinya menyerang dari belakang. Nyebut paniang orang di mungko itu lu baru nyusuh dari nyusuh baalu gua. Oke. Nah, mungkin ada foto-fotonya mungkin bisa ditampilkan di layar tentang Kompak FC, Pak Produser? Ada? Nah, akunya. Iko waktu acara di mana ke Pak Rustam atau Pak Sofian atau Ibu? Iya. Kalau ini Porkot Kota Padang. Alhamdulillah kami mendapat medali emas di tahun 2021 kemarin. Dapat emas. Ya, dapat emas tingkat Kota Padang, tingkat Kota Padang antar kecamatan yang ada di Kota Padang. Itu adinda yang bertiga kok ada dalam kok? Ada. Yang 2. Kebetulan Pano waktu itu tidak ikut itu. Oh gitu. Ada lagi mungkin yang bisa dihadirkan di layar? Kok waktu acara di mana, Ibu? Iya, kalau ini kejuaraan Effendi Cup yang diadakan di Kurau. Effendi ini pejabat negara. Dan ya. Kalau nggak salah tokoh masyarakat yang ada di Nagalo. Tokoh masyarakat ya Pak ya. Beda satu marga dengan kita Rustam Effendi kan, beliau Effendi aja. Insya Allah dalam waktu dekat yang marga Effendi ini kita kumpulkan Sumatera Barat. Iya. Termasuk penyanyi legendaris itu ya, Selamat Jalan Kekasih, itu kan Rita Effendi ya. Rita Effendi, nyoba dek kakak sama Effendi, ya, kan gitu. Dek nyoba Dusti, nyoba tambah Rita, ya kan. Nah kita kembali ke Ibu ya. Ya Bu, kira-kira sudah berapa kali memenangkan kejuaraan tim Kompak? Kayaknya udah nggak terhitung lagi ya. Iya. Alhamdulillah Kompak FC kemarin ada Liga 3 di mana? Kejurda. Oh, Kejurda. Dapat juara 3.
Habis itu udah pokoknya nggak bisa terhitung lagi. nggak terhitung lagi. Iya, ini ada Tropinya. Iya, ada Bisa ada tropi. diterangkan dulu. Kampe tropi kok dari Mama dapat dulu, Bu. Iya ampe kok. Tiga ampe. Mohon dibantu Bang Tenggo. Dari Mama saya Bang. Iya, dari mana-mana saja kok. Silakan Pak Sofian. Iya. Aden aja leh kan kita. Iko dari Silakan cari ke depan. Nah, beko dibantu Adinda untuk ngezoomnya. Iya. Nah, kami juara 3 di Lintau, kejuaraan daerah se-Sumatera Barat. Lintau. di Lintau berarti tanda datar berarti ya. Kejuaraan sepak bola se-Sumatera Barat berarti. Juara 3 berarti. Iya. U23 umur 23 berarti. Umur Ya. 23. Juaranya juara 3. juara 3. Juara 30. 3 ya berarti ya. Selanjutnya Nah, next selanjutnya yang ada lagi tuh. yang sebelahnya mungkin dulu yang kadang terakhir. Iya. Ke juara 2 Liga Askot se-Kota Padang. Sekota Padang. Nah, ini dari tadi Sekota poin J Padang ya, ya, dari Liga 3 se-Sumatera Barat Askot. kini 2 Sekota Padang gitu ya kan. Nah, berarti termasuk tim yang ditakuti juga berarti kok. Iya. Nah. Enggak bagak juga di Bagak-bagak kok, ya. arena mau di lapangan hijau. Lapangan hijau. Iya. Lanjut yang paling tinggi. Ke juara 1 se-Kota Padang usia 21. 21. 21. Berarti lebih ketek daripada Kowe Pak ya. 21 berarti ya? Usianya 21 kan gitu. Juara 1 lah ya. Tadi Juara juara 1 3, Sekota juara Padang. 2, juara 1 gitu kan. Iya. Nah, berarti memang yo timku selalu berinovasi, berkreasi dan terus mengembangkan bakat dan potensinya dalam dunia sepak bola sehingga dari prestasi tadi bisa juara 3 di se-Sumatera Barat ya kan? Lalu di Padang merebut pertama juara 2 Iya. U23 ya. Juara 2. Juara Bebas duo. ya, bebas, Iya. bebas juara 2. Bebasnya juara 2 tuh. Berarti jangan tua nyelameh itu. Iya, berarti tadi intinya tuh Bang Udin di kekompakannya tadi tuh. Kalau kekompakan itu terjalin, kemistrinya itu terjalin, pasti terciptalah kemenangan untuk awak bersama, ya Sudah kan? juara 1. Pak Sofian, lapangan sendiri kini milik pribadi atau apa Sofian? Kalau masalah lapang ini Pak, kebetulan lapang ini milik BUMN ya nggak Bang? BUMN. BUMN. Statusnya dipinjamkan atau Statusnya kita masyarakat kita pakai aja Pak. Kita pakai. Iya kita pakai aja Pak. Berarti tentu selain dari tim kompak itu ada tim bola yang lain yang latihannya di situ. Kebetulan enggak Pak. Nggak ada. Kita aja Pak. Tim Kompak Kompak FC. FC aja Pak. Berarti khusus Kalau untuk ada yang pengen main ke sana boleh. Boleh. Nah, Nah, sudah tuh mungkin barangkali kendala yang dihadapi mungkin Pak kendala di lapangan lah gitu. Misalnya kini lapangan tuh kini istilahnya ya lapangan sih nadohnya gitu. Kok tapi duduknya ndak doro gitu. Alhamdulillah sekarang memang Pak kalau untuk di lapangan tuh apanya belum ada itu Pak. Tempat duduk penontonnya belum ada. Jadi kalau untuk masuk ke dalam lapangan tuh kalau hujan agak becek juga di depan tuh Pak. Ya, itu aja Pak kendalanya. Itu aja. Iya, kalau hujan lapangan hari kan belum tidak tahu. bercampur Pak karena lapangan itu terletak di dalam nagari gitu. Kadang ada lapangan yang bercampur ada rumput sini ada kue Pak kue Kue tar, kue bolu. harian Pak ya. Iya. Alhamdulillah bersih Pak. Bersih, berarti terjaga. Nah, Bang Udin, wak tahan dulu deh. Jadi, siapa Karena tahan? aduh, Pak Sofian kok tahan? iya, bukan, wak tahan dulu sebentar. Jadi. Karena wak angkat penelpon dulu deh. Jadi. Oke, halo, assalamualaikum. Nah, tua. Silakan dosen-dosen kita nak ikut bergabung di 08 Sebalih 63 Balai 07. Kami tunggu di suka. Masih ditunggu ya? Malam mau takbiran lah. Dari sana pone-pone dah. Iya, jadi untuk di sana yang pengen buang, yang pengen request lagu silakan ya di 08 Sabaleh 66 3 Baleh 07 ah. Jadi di sana bisa pula berkirim salam melalui WhatsApp-nya di 0822 80 97 5755. Ya kan? Dan juga di sana bisa menginginkan lagu kesukaannya. Ya Bang Udin? Iya. Kita lanjut lagi ya untuk di sana kita yang aktif di Facebooknya ada Bang? Facebook belum apa? Belum Tapi muncul nyala ya? Streaming ya. Ya. Ke Pak Rustam Pak sebentar ya Pak Rustam ya. Nah, yang namanya klub sepak bola aku tentu ada aksesorisnya. Sepatunya, seragamnya, ya kan? Itu kini
masih swadaya sendiri-sendiri atau memang ada sponsornya gitu? Jadi kalau di grup Kompak FC ini dari pertama awal berdiri itu tidak terlepas hasil kerjasama antara pemain, pelatih dan juga masyarakat setempat. Jadi kami bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kampung Pisang yang cukup andil dalam mendukung tim ini. Karena di dalam pertandingan sepak bola ini kan melibatkan banyak orang. Jadi apapun bentuk kegiatan tidak akan terlepas dari nanti yang kata Abdul Somadnya ya dana gitu kan. Di semuanya berkaitan dengan dana. Ya alhamdulillah dengan segala keterbatasan yang kami miliki dan kerjasama yang berat itu bisa menjadi ringan. Jadi atribut-atribut insya Allah semuanya sudah lengkap dan bertahap kami coba nanti akan mencetak souvenir-souvenir di dalam menempuh Liga 3 nanti. Kami ada kaus, bendera dan insya Allah solnya nanti kita bikinkan. Dan sumber dananya itu sebagian dibantu dari donatur-donatur dan juga dibantu oleh masyarakat-masyarakat secara swadaya karena kita baru tahap pra menuju profesional. Nah, mungkin begitu. Berarti selama misalnya kalau ada turnamen di luar daerah misalnya kayak di Batu Sangka tadi itu akan butuh akomodasi untuk kendaraan gitu ya, dan untuk konsumsi awak di jalan gitu kan. Itu selama pembiayaannya dari mana Pak Ustaz? Nah, jadi itulah setiap satu event itu salah satu contoh misalnya waktu ke Jurdar ke Batu Sangkar itu cukup memakan biaya yang cukup lumayan juga. Nanti berapa swadaya yang ada di masyarakat sesuai dengan petua kita di Minang, sapandai-sandai manjancang, tentu landasan juonan kacai gitu. Tapi alhamdulillah kami ikhlas pada hari ini. Saya sangat bersyukur bersama Ibu Susanti Koto. Beliau selalu menyupport dan mendampingi saya baik di dalam mengurus Kompak FC ini. Karena yang namanya satu klub itu kan membutuhkan dana yang tidak sedikit yang mengganggu nanti ke finansial kita. Alhamdulillah apapun yang kami buat beliau oke-oke aja dan saya sangat terima kasih juga atas dorongan dari beliau Bu Susanti Koto. Ntar kalau dukungan nggak ada beliau kan susah juga kita kan. Ya karena sesuatunya harus kita musyawarahkan. Mungkin itu. Halo. Belum ada. Jadi bagi di sana yang pengen bergabung silakan di 08 Sabale 66 3 Baleh 07 ya. Bagi di sana yang ingin bertanya-tanya sekitar bola juga boleh untuk abang-abang kita dan juga kepada Ibu Susanti dan juga ada Pak Rustam ya. Silakan di sana bergabung kembali di 08 Sabale. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang. Kucinan Minang. Puta lagu Ceuni. Ande bahasa Muasia kami ko. Nenda cetak kanda dan itu nih ya. Ah? Ria di Bunga Pasang. Oh, Ria. Allah pulang Ria dari Mandai. Allah nih. Ande. Bang Udin, Ria Bang Udin. Iya, bawang gini ya. Ya Bang Udin bagian perdapuran tuh. Malu-malu nih ya. Saya jo apa nan sepak bola tuh mah. Betul. Pakai cara tanya lo awang ya nanya sepak bola, Bang Udin tanya lo awang. Iya, nyok. Enggak, makasihnya gitu. Bawang gini gitu. Bawang sampai puluhan 1 kilo tadi Dauden. Nah, masalahnya kan tim sepak bola aku kan sesudah main bola tentunya makan gitu. Iya, tuh mencari bawang. Apa nangka Niria tanyo ka apa Rustam atau ka adik-adik gitu kok? Bilo batanjang saya tanya nilai pia sepak bola ndak lo ngerti mana. Oh gitu, bilo batandiangnya. Ya. Oke, yes. Minta lagu apa Niria? Sado maha, sudah Dauden ada request Dauden. Sakalo naik, tuh sakalo naik mah. Sakalo naik. Iya, sakalo naik ya, udah liok ya. Yo, semua nak belanja orang tadi dah ni. Tu mangko di laguan itu lah. Ayo, tuh mantap tuh. Ndak merantau Cino ke lagu Niria dah? Ndak, kini sado maha tu ya laguan itu orang nak belanja tadi dah Dauden. Ndak barisi takun tu rayo doh. Yo, mantap tuh, hancak tuh.
Sana hati ontin nih. Jadi Niria kalau Bilo tahu jadwal main bolanya kompak apa kok Niria ke menonton? Rencana. Sekurang-kurang Niria jadi sponsor ya. Tuh. Iya. Kalau babiti bisu tu lai penonton wa. Nyora sakit mengalir dapat piti do. Nyora sakit itu ndak berpintu do Niria. Kalau berpintu rezeki wak cilok pintu itu mau pulang. Iya. Oke lah Titip Niria. salam untuk siapa Niria? Untuk udah jo ibu di dalam di studio tu sila Daudin. Salam kenal salah. Jadi Assalamualaikum Dauden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niria di Bunga Pasang ya di sana. Iya, yang hadir pada siang kini ko lagunya Sagalonaya. Di belakang Niria. Di belakang Niria apa masih ada Besti? Di 08 sebalai 66 3 balai 07 ya. Silakan disambungkan dirinya balik ya. Bagi dosana dan ke mengirim pesan atau ke bersalam-salam di 08 22 80 97 5755. Nah, sambil kita menunggu penelpon kita bacakan pesan WhatsApp dari dosana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing dan Minang, puta lagu Cuda Ambo Sena dari Salingka. Minta lagu dari Odi Malik judulnya Lama Katan Sampai Rangkuangan. Salam untuk seluruh bintang tamu kita dan hadir di Padang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing dan Minang, ko dari Randy Ramadan. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Salam kompak untuk Kompak FC. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing dan Minang, puta lagu Udah Ambo Fadil dari Padang Sarai. Puta lagu nomor 7 udah. Kirim salam untuk Uda Udin sama bintang tamu nan kame sabalah Uda Udin ada Uni Ontin dan Ibu yang di sebelah Uni Ontin serta udah dan hadir di bintang tamu kini kok. Iya. Assalamualaikum Ete, kirim salam untuk Ete yang manih bana koha dari Dokter Ira di Padang Sarai Permai. Minta lagu dari Anggi Chandra. Putar lagu Ete yang manih bana dari Anggi Chandra. Sama berarti ya, berarti 2 kali diteruskan berarti itu. Iya. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo teraga mancaliek Ete nan baju merah tu malagu ledoh lagu sudah adoh lagu yang marantau Cino itu lagu adoh Sagalonaya. Sana artinya kalau membuli kawan ya. Oke Bang Odin, kita kembali sama para putar lagu Aceh dulu. Putar lagu dulu. Jadi kita hadirkan dulu lagu-lagu dan minta pemirsa adu sanak-sanak kita tadi. Ada Minyak Maha Karambia Murah. Sudah tu ada lagu Sagalonai by Udin Lio. Jangan kama-kama untuk di sana, tetap di Kucing dan Minang. Putar lagu Cik Udah. Badendang kita badendang parintang hati di madu dua sinan bau tangan de dolar naik ala tiap hari. Oi lama lang badanan de tuan tolong ala kami lalita badan mamikiakan. Akarani mati di duri baku buat di kampung Cino bangsa iti borang rumah lari jawi di kandang ala hilang pulau. Lama-lama badan bangsa iti borang rumah lari jawi di kandang hilang pulau. Barale rang padang panjang ale bana mula pacu kudo elok pulau bakawan pincang tak aba piti mawan ja ajuo. Ondel gadang hati elok pulau bakawan pincang tak aba piti mawan ja ajuo. Heboh orang di nagari dek siamai membali oto nan bujang lagi heba bini dek kain sarung ke maha pulo ondeh lama-lama badan nan bujang lagi heba bini dek kain sarung ke maha pulo di dulang sadulang lai pandulang ameh di bangko di marang rumah ndak lari setiap hari bakoa sajo ondeh lama-lama badan di marang rumah ndak lari setiap hari bakoa sajo.
Sagalo nayak judul lagunya lagu bagarah lagara sajo kota Singguang usama rabo ambo badendang lataru hijau ondel ladun sana oi kota Singguang usama rabo ambo badendang lataru sajo. Barale erang padang panjang ale ebana mula pacu kudo elok pulo bakawan pincang tak aba piti mawan ja ajuo ondel gadang hati elok pulo bakawan pincang tak aba piti mawan ja ajuo lah heboh orang di nagari dek siamai membali oto nan bujang laki heba bini dek kain sarung kamaha pulo ondek lamalang badan nan bujang laki heba bini dekain sarung kamaha pulo di dulang sadulang lai pandulang ameh di bangko di marang rumah ndak lari setiap hari bakoa sajo ondeh lamalang badan di marang rumah ndak lari setiap hari bakoa sajo. Sagalo nayak judul lagunya lagu bagarah lagara sajo kota Singguang usama rabo ambo badendang lataru hijau ondel ladun sana oi kota Singguang usama rabo ambo badendang lataru sajo. Kucinan Minang puta lagu cie udah kaladang mari kaladang batanam bawang alah sudah kita dari belakang kita balik bahasa modern sana ke badendang ya Bang Udin? Ya, di ujung segmen kita mulai dari Ibu sampai ke Pak Rustam Beko. Iya. Kalau Ibu sendiri melihat nan paling rumit dalam dunia sepak bola aku apa gitu? Ini pertanyaan sama Ibu gitu. Sama pertanyaan itu adalah. Yang paling rumitnya dalam permainan sepak bola aku mengawasi anak-anak emosinya. Emosinya. Emosinya Adolah emosi itu Bu. Adolah. Tasingguang saya seketeknya lah mengarengkang jali orang. Oh, tapi jak matu. Dak besok agi ontin bawa ontin tim penasehat lah. Kadang awak terbawa arus lo deknya kan. Ada satu lo Pak situ. Oh satu lo emosi. Satu lo emosi jadi ya. Ibu emosi gini karena yang berdua tadi berarti ya. Kalawan anak tadi lah. Kadang pijak-pijak anak wak kan tuh nak senang hati lo wak doh. Oh gitu. Itu yang paling sulit di dalam dunia sepak bola, mengontrol emosi ya Bu ya. Emosi kok tidak hanya mungkin emosi macam-macam lah emosi tadi nak ya. Iya beragam. Pak Sofian, pertanyaan sama Pak Sofian. Yang sulit di dalam sepak bola kah? Sepak bola kah? Kalau bagi Ambo Pak yang sulit di dalam sepak bola itu untuk mengatur permainan adik-adik lah Pak. Berarti masih banyak main ego-ego seorang berarti ya. Iya, Pak. Supaya mainnya rancak, apanya kualitas itu kan. Itu yang paling sulit untuk menerapkannya tuh Pak. Menerapkannya itu yang paling sulit. Si Adit yang paling sulit dalam bola kah? Nggak perlu kan membangun biarlah lapang bola itu mau dihitung tidak baru biarlah. Nggak membangun lapang bola, membangun rumah tangga yang sulit tuh Pak. Membangun kerja sama tim jo chemistry tim Pak. Kerjasama berarti untuk menghindari ego-ego sendiri berarti ya, ego sendiri kalau dapat main itu kompak gitu selalu ya. Itu yang yang sulit ya. Di si Raffi mencari kemenangan. Mencari aku jawaban yang bijak lah celaka. Mencari manang tu yang sulit Pak. Dia bijak jawaban. Kayaknya memang kalau cowok-cowok baca lalik kayak Idwang ni kan memang bijak-bijaksana saudara. Oh iya tuh. Dia itu akan menjadi irawan. Seharusnya Raffi siapa nama tadi? Raffi Alvarez harusnya ditambah namanya. Raffi Alvarez Irawan namanya. Irawan itu artinya
idaman para wanita. Ya indah aja kan biasanya kalau nonton bola Padang Wak kan memang itu acok disabui-sabui sama tim aponya tuh. Oh ini tendangan bola dengan Raffi Alvarez gitu kan itu. Iya, Pernah iya. dengar tuh Oh, iya, gitu. iya, iya. Kan nanti kan seketek kan penggemar bola juga. Iya. Kalau Entin harus gitu. Enggak, kalau Entin penggemar bolanya asing, kini lah mulai ke apa yang SNI kan gitu. Iya, Nah. iya. Itu yang paling sulit mencari kemenangan ya, Raffi, ya. Pak Rustam yang lebih mungkin Iya. Jadi kita mungkin dari seluruh yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi itu benar adanya semuanya. Yang paling sulit dalam sepak bola ini adalah kan kita berkumpul banyak orang di situ. Jadi bagaimana kita menyatukan visi dan misi dari latar belakang yang berbeda-beda. Tempat tinggal mereka berbeda-beda, orang tuanya berbeda, karakter permainannya berbeda. Itu yang mau kita satukan menjadi tim untuk mencapai satu kemenangan yang sampai disampaikan Raffi itu. Namun sedikit dalam tanda kutip yang paling sulit itu adalah membiayai kelancaran tim ini mulai dari awal sampai selanjutnya. Mungkin itu yang paling sulit banget. Jawabannya bijak-bijak mulai dari ibu sampai ke Pak Rustam ya kan. Kalau ibu tadi mulai dari bawah dulu nyuangin kompor kes kita ibu kan emosi ya kan. Iya, beko lah ngomong bubu beko nyola satu lo kan. Pak Sofian itu kekompakan sama Josi Adit gitu kan. Si Raffi mulai api ko mulai agak mauren ko. Mencari manang lah Pak ya kan. Barunya peti deh Pak ada Pak Rustam. Manang ko bisa dapat tentu harus lengkap pembiayaannya. Kalau setelahnya kanyang pemain ko taruh gitu kan kondisinya kesehatannya kuat ke segala macam itu bisa kemenangan terdiraih. Nah pernah nggak suatu ketika awak ko lah semangat ko dari Padang ko paibatan dia misalnya ke sebuah daerah misalnya kan semangat dari pakai baju rancak ko semacam lah siap-siap lah latihan awak barari gitu tibur sinar karena mental dek karena satu informasi misalnya di Sikoko bayo mah di Sikoko orang hebat-hebat santai-santai orang bola itu bisa sekadang karuang nampak pernah nggak dapet hal-hal yang begitu? Kalau hal seperti itu tentu ada saja. Di dalam sepak bola ini yang namanya pertandingan semuanya dimainkan orang. Psikologi kita, mental kita, semangat kita semua di ini. Kami pernah satu ketika mengadakan pertandingan lawan KS3 Naga di Pekanbaru. Jadi di dalam pikiran anak-anak ini dan kami semuanya kan sesuatu momok yang menakutkan gitu. Karena klub elit, latihannya rapi, manajemennya mantap. Nah, dan dia pun bermain di Liga 2, sementara kita tim dari daerah yang belum mencoba untuk ikut kompetisi di Liga 2. Tapi kami yakin seperti yang disampaikan oleh adik-adik tadi, mudah-mudahan nama ini membawa berkah bagi kami. Kompak, kompak itu artinya apa? Kompak pengurusnya, kompak pemainnya, dan kompak masyarakatnya. Mungkin dengan itu. Tapi setelah sampai di lokasi kita jalankan biasa-biasa aja, malah menambah motivasi dan banyak pelajaran yang kita dapat dari situ. Itu selalu ada. Yang namanya pertandingan, pertama psikologi kita itu diajarnya dulu. Itu oke-oke saja. Sebelum kita closing, Ibu harapannya ke depan, Bu? Harapannya untuk Kompak FC kah? Iya. Harapan dan pesannya untuk Kompak. Harapan untuk Kompak FC ko mudah-mudahan terlalu berlanjut dari generasi yang sekarang tahu besok kan nyalah tua-tua kan atau aduh lo untuk generasi penerusnya. Kini awak didik lo yang ketek-ketek yang usia 7 sampai usia 10 tahun. Siap tu kita kita buka pula klub untuk anak padusinya. Anak padusinya kan ada juga yang senang bola kan. Kita buka lebar-lebar, siapa yang ada anaknya yang ikut mendaftarlah ke Kompak FC. Kami di situ ada tim Kompak FC wanita atau padusi. Nah itu aja harapan kami. Pak Sofian sebagai salah satu pengurus harapannya. Harapan kami ke depannya tim Kompak itu supaya maju terus untuk ke depannya Pak. Itu aja Pak. Itu saja. Pak Rustam. Ya harapan kita ke depan tentu kita punya target. Sekarang kita sudah insya Allah mudah-mudahan kalau kita berlanjut nanti masuk mengikuti kompetisi di Liga 3. Mudah-mudahan kita jangan sebagai tim peserta aja gitu. Adalah berprestasi dan membawa bangga nama daerah kita, membawa bangga nama Kampung Pisang
dan Kecamatan Kota Tangga, khususnya Kota Padang. Soalnya bagaimanapun di era tahun sebelumnya atau dari dulu kita Sumatera Barat ini adalah gudangnya pemain-pemain profesional dan banyak legenda-legenda lahir di Kota Padang. Mudah-mudahan kita selaku generasi muda sekarang ini melanjutkan estafet tersebut agar Sumatera Barat bisa berbicara lagi di kancah nasional maupun internasional, itu bersama-sama nanti. Kita semampu kita, apa yang kita buat kita lakukan aja. Lebih baik sedikit berbuat daripada tidak berbuat sesama sekali. Mungkin itu di harapan kita. Walaupun setetes air kita tumpahkan ke laut tidak ada artinya, namun kita berharap suatu saat air yang setetes ini menguap nanti ke atas awan dan menjadi hujan, bisa membawa berkah untuk kehidupan. Oke, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dari Kompak FC lah berbincang-bincang. Mudah-mudahan Kompak FC ko sukses, kompak selalu ya kan, dan berprestasi dan juga menjadikan motivasi bagi klub-klub bola yang ada di Kota Padang. Iya, juga motivasi untuk adik-adik awak yang berlaga di klub bola kan. Nah, informasi terakhir promo Kucinan Minang bagi sanak-sanak kami sesudah Raya Haji itu ya. Dan ingin menghadirkan atau acara Barale, acara eventnya diliput Padang TV melalui Kucinan Minang ya kan? Dan menghadirkan bintang-bintang atau presenter ataupun artis dari Padang TV di Kucinan Minang. Silakan kontak di 08 6663 atau di nomor WhatsApp Tin 0823 80975755. Jadi kapan lagi momen Anda akan diabadikan oleh Padang TV ya kan? Nah, ini salah satu wadahnya ada di Kucinan Minang. Iya, jangan lupa daftarkan diri Anda untuk mengikuti lomba lagu Minang, tembang lawas dan lagu Minang, masing-masing membawakan lagunya surang ya dari YouTube dan akan di live-kan di Padang TV, dan uang pendaftaran cukup 100.000 saja ya kan? Daftarkan untuk lagu bebas ya. Untuk lagu bebas. Usianya kalau lagu Minang dari usia 5 tahun sampai 30 tahun, lagu lawas 7 tahun sampai 35 tahun. Itu lagu masing-masing dibawa dari rumah. Nah, untuk informasi pastinya silakan dikontak 08 663 atau di WhatsApp ditanya-tanya gitu kan, di WhatsApp yang ada tuh untuk informasi lebih lengkapnya dan lebih akuratnya. Nah, yang penting dalam event ini terbuka untuk seluruh masyarakat se-Sumatera Barat, walaupun ini ulang tahun Kota Padang ya. Tapi terbuka untuk seluruh masyarakat Sumatera Barat yang mau hadir ya kan. Nah, nanti seluruh peserta akan diberikan sertifikat dari Padang TV. Bagi para pemenang nanti akan mendapatkan trofi bergilir dari Wali Kota Padang. Sudah tuh mungkin juga nanti akan dibikinkan album atau single hits untuk konten YouTube. Langsung masuk dapur rekaman. Tentunya manajemen yang dirahasiakan ya. Oke, terima kasih banyak untuk dosa-dosa yang Allah bergabung, dan juga terima kasih untuk para bintang tamu, Pak Rustam, Bang Raffi, Adit, Pak Sofyan dan Ibu. Terima kasih banyak ya Bu, dan juga untuk dosa-dosa kita yang lah bergabung melalui via telepon. Dan kita saksikan ada Pak Rustam Effendi dengan Cando Bulan Kasiangan. Kini kami sadonya pamit. Ya, kita tahu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucinan Minang, Purta Lagu Ceda. Dapat kita sama-sama bernyanyi ya. Allah den ino laden ranuangkan iman gak mungkin dia kita bacinta denai bak cando bulan kasiangan panampak lain baru polai dia barono tidur bak cando bulan kasiangan panampak lain baru polai dia barono tidur
Bang bungo Bapak gami Ipati urang Dak den sasa sayang ka adi Indah kailang sayang ka adi Dedik kandung Indah kailang Sebuah mimpi di malam langang di oi dalam rahasia Nah di sana jangan lupa saksikan Tarui Kucinan Minang Senin sampai Jumat jam 1 siang ya. Kami sadonyo pamit di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucinan Minang kita lagu cie udah.